Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Danang Satria Nugraha dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Kevin Arjuna Putra, NIM 191224015, akan mempresentasikan tentang afiks derivasional dan tipe-tipe nomina dalam konstruksi verba denominatif bahasa Indonesia. Poin-poin dalam pembahasan kali ini ada 3, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Pengumpulan data. Data penelitian memiliki wujud berupa kalimat deklaratif yang berpredikat VDN. Yang kedua, menganalisis data. Analisis konstruksi VDN yang berfungsi untuk mengisi predikat. Yang ketiga, hasil penelitian menggunakan metode informal dan formal. Hasil yang ditayangkan berupa kalimat-kalimat penjelasan. Contohnya narasi pendek. Gitu. Poin yang kedua, pembahasan. Dalam presentasi kali ini ada 2 pembahasan, yaitu afiks derivasional dan tipe-tipe nomina. Yang pertama, afiks derivasional adalah pembentukan verba bahasa Indonesia. Dapat diproses melalui derivasi dengan memanfaatkan afiks. Dalam proses tersebut, afiksasi mengubah kategori atau identitas leksikal suatu kata. Misalnya dari nomina menjadi verba. Afiks dengan ciri linguistis seperti itu diklasifikasikan sebagai afiks derivasional menurut Krida Laksana pada tahun 2009, Basman 1996, Dreyfus 1978, dan Boych 2013. Jenis-jenis afiks ada 4. Yang pertama prefiks, yang kedua konfiks, yang ketiga simulfiks, dan keempat kombinasi afiks. Yang pertama prefiks. Dalam proses di atas, distribusi prefiks dan nomina membentuk kata derivasional dengan pola yang acak dan makna yang baru yang utuh. Menurut Cair pada tahun 2012. Terdapat 4 prefiks yang menderivasikan norma menjadi VDN, yakni me, ber, ter, dan di. Keempat contoh prefiks ini ditambah dengan nomina akan menghasilkan VDN. Contohnya seperti ini. Me dari menjadi menabur, ber menjadi berbicara, ter menjadi tergerak, di menjadi dihukum. Pada kalimat Vina menabur bunga, Tia sedang berbicara di depan kelas, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan preman itu dihukum berat oleh polisi. Yang kedua ada konfiks. Konfiks adalah afiks tunggal yang terjadi dari 2 bagian yang terpisah. Menurut Krida Laksana pada tahun 2009, mohon maaf, dan Kristal pada tahun 2008. Terdapat 4 konfiks yang menderifikasikan nomina menjadi VDN, yaitu beran, bereran, berkan, dan kean. Untuk menjadi sebuah kalimat ditambah dengan nomina yang akan menghasilkan VDN. Contoh, para mahasiswa baru di Universitas Anatadharma saling berkenalan satu sama lain. Yang kedua, masyarakat Indonesia saling memaaf-maafkan saat Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga, mahasiswa PBSI menampilkan musikalisasi puisi yang bertemakan kebudayaan. Yang keempat, karena sering begadang, Leon selalu bangun kesiangan. Yang ketiga ada simulfiks. Simulfiks adalah afiks yang tidak berbentuk suku kata dan yang ditambahkan atau dileburkan pada morfem dasar. Menurut Krida Laksana pada bukunya tahun 2009. Terdapat 1 simulfiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi VDN. N plus N sama dengan VDN, nomina tambah nomina. Andi suka nyoto di pasar Seni. Dino selalu ngontak Rena untuk mengingatkan tugas. Yang keempat ada kombinasi afiks. Kombinasi afiks yaitu penggabungan 2 afiks atau lebih yang dapat berdistribusi dengan dasar. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 14 kombinasi afiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi VDN. Bisa dilihat contoh-contoh kombinasi afiksnya pada tayangan.
Yang pertama ada menjadi kata memahati dari kata pahat, disikati dari kata sikat, menyekolahkan dari kata sekolah, mempermerah dari kata merah, diperbudak dari kata budak, memperbedakan dari kata beda, diperhambakan dari kata hamba. Tipe-tipe nomina: nomina dasar, nomina turunan, dan frasa nomina. Yang kedua, nomina otentik dan nomina ganda. Dan yang ketiga, nomina bernyawa dan tidak bernyawa. Nomina dasar, nomina turunan, dan frasa nomina. Nomina dasar hanya terdiri atas satu morfem, seperti pasak, tali, sapu, buku, drama, video, foto. Yang kedua, nomina turunan. Biasanya dikenal juga dengan istilah polimorfemis, seperti pakaian, kesempatan, dan kepribadian. Frasa nomina seperti daya juang, cita rasa, meja hijau, dan rumah. Nomina otentik dan nomina ganda. Nomina otentik, nomina yang status kenominaannya sudah pasti dan tidak bias atau tidak dapat diperdebatkan, seperti memayungi, memagari, mengecat, bercermin, dan bersepeda. Nomina ganda, nomina yang status kenominaannya belum pasti dan bias atau dapat diperdebatkan, seperti berkedipan, berkelipan, dan merajuk. Nomina bernyawa dan tidak bernyawa. Nomina bernyawa, nomina yang mengacu pada referen yang memiliki nyawa atau hidup, seperti contohnya ular, semut, nenek, kakek, paman, dan bibi. Nomina tidak bernyawa, nomina yang mengacu pada referen yang tidak memiliki nyawa, seperti Jawa, sepatu, laut, dan kemeja. Poin ketiga penutup, maksudnya kesimpulan dari tayangan Sanidia tersebut adalah afiks derivasional adalah pembentukan verba melalui proses derivasi yang memanfaatkan afiks. Afiks derivasional dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu prefiks, konfiks, simulfiks, dan kombinasi afiks. Adapun beberapa tipe-tipe nomina yang meliputi nomina otentik, nomina ganda, nomina bernyawa, dan nomina tidak bernyawa. Sekian tayangan presentasi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.